Bab 6. Penambahan mata. Pagi ini, Claudia tengah memasak sarapan untuknya sendiri. Ya, jelas sendirilah, masa berdua. Ia bangun lebih pagi dari biasanya, karena ia hendak bangun lebih pagi itu saja. Saya juga nggak tahu. Kali ini Claudia kembali memasak nasi goreng. Entah kenapa ia terus saja memasak nasi goreng. Mungkin itu saja yang dia bisa masak. Apa gue cari pembantu aja ya? Pikir Claudia di sela memasaknya. Tuh kan gak bisa masak selain nasi goreng sama sup. Kasihannya. Biar ada yang nemanin sekaligus ada yang beres-beres. Berpikir dengan keras, sekeras hatiku untukmu. Yang langsung melahap makanannya tanpa memberi kepada orang lain. Ya orang lain maksudnya saya gitu loh. Oke, nanti kita cari pembantu, teguh dengan keyakinannya. Entah yang single atau yang paruh baya, hanya takdir yang bisa menentukannya. Seperti biasa, ia hanya menggunakan taksi online. Dan pasnya lagi, taksi tersebut sudah datang. Ia pun segera masuk ke dalam dengan santainya sambil memainkan ponsel. Sang sopir yang terlihat genit terus melihat ke arah Claudia dari kaca kecil yang ada di depannya. Ia menyadari bahwa sang sopir bukanlah orang yang baik-baik banget. Claudia membuka tasnya, lalu mengeluarkan pisau yang tadi ia curi di rumah gue. Dan memainkannya sambil menyeringai. Dan pas-pasnya lagi, di pisau itu ada bekas berwarna merah. Ya mungkin itu tadi bekas gue nyembelih ayam, tapi pisaunya lupa dicuci. Terlihat sang sopir meneguk selipannya dengan kasar. Hati-hati keselak lupak. Tubuh pria itu gemetar dan berkeringat dingin mulai keluar dari pelupuk matanya. Itu bukannya nangis ya? Saat Claudia pura-pura hendak maju, lalu, "Sudah sampai Nona," ucapnya gugup sejadi-jadinya. Padahal Claudia sudah tahu bahwa mereka hendak sampai. Ia juga tadi hendak menyerahkan ongkosnya. Namun terlebih dulu sang sopir memberitahunya. Mungkin firasat sang sopir tadi bahwa Claudia hendak membunuhnya. Namun itu salah. Claudia hanya ingin menyerahkan uang miliknya kepada sang sopir yang ada di depan. Kasihan sih sopirnya kena prank oleh Claudia. Claudia segera turun dari taksi itu. Kali ini ia gratis alias tidak bayar. Karena ternyata sang sopir itu sangatlah baik. Bahkan baik sangat. Ya lumayan kan buat beli cilok pas pulang nanti. Bruk. Baru saja ia hendak masuk ke dalam. Tiba-tiba saja tubuhnya yang kecil itu ditonjok alias ditabrak oleh tubuh seorang pria. Nyatanya pria itu adalah si Sinting yang waktu tadi malam. "Apa kau tidak punya mata? Selalu saja menabrak saya. Apa saya perlu menambahkan 4 mata di kepala dan kaki Anda?" Mengganggu saja. Setelah mengucapkan kata-kata pedas, sepedas gibahan tetangga gue, ia pergi tanpa penjelasan. Sakit. Lu enak tinggal pergi-pergi aja. Lah gue di sini merana oi. Nanti saya akan menemui Anda lagi Nana untuk melakukan penambahan mata. Tapi saya permisi dulu, ucap asisten Silan bagi Claudia. Yang juga pergi setelah mengucapkan kata manis namun akhirnya sangatlah sadis. Gue salah apa? Dua makhluk astral itu tiba-tiba nyelonong, datang lalu pergi. Meninggalkan kata-kata yang sangat sadis. Ingin kali gue bunuh tuh 2 orang. Kesal Claudia sambil keubun-ubun. Karena banyak pekerjaan, ia membuang pikiran kotornya tadi. Dan segera menuju ruangannya yang berada di ujung langit itu. Saat ini, ia masuk ternyata sudah ada yang menunggunya. Siapa hayo? Ya Presdir Yuda dong. Tumben benar nih, direktur ke ruangan gue. Gumam Claudia dalam hati. Selamat pagi, Sekretaris Alicia, sapa Yuda yang tengah duduk di kursi seberang milik Claudia. Tahu kan gimana posisinya? Bayangin sendiri aja ya guys,
kita sama-sama ngehalu, biar yang iri tanpa iri. WK. Entah saya mendapatkan pahala atau dosa saat menyalurkan haluan ini. Semoga saja saya mendapatkan amal jariah, bukan dosa jariah. Amin. Pagi Tuan Yuda, kalau saya boleh tahu, ada apa ya Anda ke ruangan saya? Bertanya seperti ia pemiliknya. Baru jadi sekretaris, sudah bertanya seperti itu. Mungkin ia sudah ketularan sombongnya dengan dua makhluk astral tadi. Siang nanti kau akan pergi ke perusahaan Tuan Nanda. Terlihat sangat terkesan bukan? Tapi tidak dengan Claudia. Ia malah mengutuki dirinya. Kenapa hari ini sangat kesal? Gumamnya dalam hati, menjerit sampai ke tengkorak, ke ubun-ubun. Baik Tuan Yuda, tidak usah bertanya lagi untuk apa ia ke sana. Karena ia sudah tidak tahan lagi untuk mendengar alasannya itu. Karena kata baik adalah kata yang sangat manjur di seluruh dunia. Untuk menutupi semua luka atau kesedihan yang sudah orang berikan untuk kita. Kemana ayahmu? Tanya Yuda sebelum ia beranjak pergi. Ayah saya jauh Tuan, membalas dengan lirih. Jauh. Di dalam pikiran Yuda saat ini adalah kata jauh itu berada di alam barzah. Ia pun langsung merasa bersalah telah menanyakan itu kepada Claudia. Maafkan saya tidak bermaksud untuk menyakiti perasaanmu. Meminta maaf dengan tulus karena ia tidak ingin merusak semuanya. Tidak apa-apa Tuan, balas Claudia tersenyum. Saya permisi, pergi dari ruangan Claudia. Claudia yang melihat kepergian Yuda hanya menggelengkan kepalanya dan segera melakukan tugasnya. Apa kau perlu diantar oleh sekretaris Rai? Tanya Yuda yang berada di parkiran bersama Claudia. Tidak perlu Pak, saya bisa naik taksi. Lagi pula perusahaannya tidak terlalu jauh. Balas Claudia sok-sokan mencari perhatian. Baiklah kalau itu yang kau mau. Semoga kau senang karena bisa berkunjung ke sana. Kata-kata itu membuat Claudia ingin sekali menampar pipi ganteng milik Yuda. Namun hanya ia kurungkan. Karena yang lebih parahnya lagi, ia lebih ingin menjahit mulut Yuda untuk selamanya. Senang palamu, batinku ini yang tersiksa, gumam Claudia dalam hati agar tidak terdengar oleh Yuda. Saya permisi Tuan, menunduk masuk ke dalam taksi yang tadi sudah ia dapatkan. Entah Yuda mengirim Claudia untuk alasan apa, karena saya tidak mempunyai alasannya. Hanya Claudia dan Tuhan yang tahu alur cerita ini seperti apa nantinya, entah jungkir balik atau malah bertabrakan. Untunglah sopir kali ini orangnya jahat, jadi ia tidak menggratiskan Claudia untuk menumpangi taksinya itu. Pria paruh baya tersebut terus fokus ke depan, tidak memandang ke belakang. Karena buat apa memandang ke belakang, hanya ada kenangan buruk dari mantan. Koi. Lagi pula sang sopir sudah punya istri toh. Jadi nggak bakal lagi ia bakal mendua. Karena prinsip bapak itu sangatlah teguh dan mantap. Taksi yang ditumpangi Claudia memasuki gerbang tinggi milik perusahaan BTJ Group Internasional itu. Terlihat banyak sekali keamanan yang berjaga dengan berseragam hitam dan bertubuh kekar dengan wajah tanpa ekspresi seperti ingin meneguk mangsanya langsung. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Dadah.